Halo semua, perkenalkan, nama saya Karul Setiawan Barus. Saya dari kelas PJKR 1B 2021 dengan NIM 6213111110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi miologi otot. Sistem otot. Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan glikogen dan menentukan postur tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapatkan rangsangan. Ada 3 macam otot yang digolongkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot rangka, dan yang ketiga itu otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam, ataupun disebut juga otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, dan saluran kencing dan kelamin. Ciri-ciri otot polos. Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing, dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang ataupun polos, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. 2. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau anisotrop dan terang ataupun isotrop yang tersusun berselang-selang. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari bagian ventrikel atau empal, merupakan bagian tengahnya menggembung, dan bagian urat otot atau tendon merupakan kedua ujung yang mengecil. Tendon dibedakan sebagai berikut ini. A. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Insersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris dan memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling, ataupun disebut lurik. Mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Otot lurik terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. 3. Otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman, serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat gambar di bawah ini. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Karena itu disebut juga otot spesial. Kelainan pada otot. 1. Astrofi otot merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi, misalnya pada orang lumpuh. Yang kedua yaitu distorsi otot. Penyakit ini diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. Yang ketiga, hipertrofi otot merupakan kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan, misalnya pada atlet binaragawan. Yang keempat yaitu hernia abdominal. Kelainan ini terjadi apabila dinding otot abdominal sobek dan menyebabkan usus melorot masuk ke rongga perut.
Yang kelima yaitu kelelahan otot. Karena kontraksi secara terus-menerus menyebabkan kram atau kejang. Dan yang terakhir yaitu tetanus, merupakan penyakit yang menyebabkan otot terjadi kejang-kejang karena bakteri tetanus. Sekian sedikit penjelasan biologi otot dari saya. Mohon maaf bila ada kesilapan dalam berkata, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih dan salam olahraga.